حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Setelah kita selesai dari pembahasan mutlak dan muqayyad, alhamdulillah, merupakan pembahasan yang penting juga. Setelah pembahasan umum dan khusus. Nah, dan perhatikan kaidah yang kemarin telah kita pelajari bahwasanya mutlak bisa dibawa ke muqayyad apabila apa? Ya, apabila satu hukum. Baik. Kalau hukumnya satu, baru bisa dibawa yang mutlak kepada dalil yang muqayyad. Adapun kalau hukumnya berbeda, maka masing-masing ya beramal sendiri-sendiri. Mutlak pada kemutlakannya dan muqayyad pada ya keterbatasannya. Baik. Adapun masalah persamaan sebab dan perbedaannya, nah ini tidak terlalu berpengaruh pada mutlak dan muqayyad. Kalau sama sebabnya ini semakin memperkuat bahwasanya mutlak itu harus dibawa ke yang muqayyad. Tapi kalau berbeda sebabnya, selama hukum masih sama, kaidahnya sama, mutlak dibawa ke muqayyad. Tapi kalau hukum berbeda, maka tidak bisa mutlak itu dibawa ke muqayyad, walaupun sebabnya sama. Nah, kita masuk pada pembahasan berikutnya, al-mujmal wal mubayyan. Pembahasan mujmal dan mubayyan ini termasuk pembahasan penting, alhamdulillah. Telah tersesat padanya beberapa golongan dari golongan-golongan ahli bidah. Dan mereka menggunakan pembahasan mujmal dan mubayyan ini untuk membela tujuan-tujuan batil mereka. Dan kalau kita membaca penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah, demikian pula Syekhul Islam rahimahullah ta'ala ikhwanillah, bahwasanya ahlul batil di antara salah satu senjatanya untuk memasukkan kebatilan-kebatilan mereka di kalangan manusia dengan menggunakan perkara-perkara yang mujmal. Ini salah satu senjata mereka, maka butuh kita mempelajari dengan baik. Baik. Sekarang kita pelajari dulu makna istilah mujmal dan mubayyan. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan ta'riful mujmal wal mujmalu lughatan al-mubham wal majmu'. Mujmal secara bahasa adalah al-mubham, yaitu sesuatu yang belum jelas, ya, sesuatu yang belum jelas. Itulah makna mujmal. Sesuatu yang masih global, belum jelas. Ya, demikian pula kata majmu'. Al-majmu' ya sama, sesuatu yang global, yang belum jelas. Baik, ini makna mujmal secara bahasa. Jadi dari sini kita katakan bahwasanya mujmal ya digunakan untuk sesuatu yang belum jelas perkaranya, atau sesuatu yang terkumpul yang belum jelas ya perinciannya. Ini namanya mujmal. Adapun secara istilah dikatakan di sini wasilahan
ma yatawaqqafu fahmul murad minhu ala ghairihi, yaitu sesuatu yang pemahaman dari sesuatu yang diinginkan itu berhenti pada perkara yang lain. Baik. Jadi sekali lagi makna istilah untuk mujmal yaitu ma yatawaqqaf, sesuatu yang berhenti. Kita preteli satu persatu. Ya, apa yang berhenti dari perkara ini? Fahmul murad minhu, pemahaman yang diinginkan darinya. Jadi tidak bisa dipahami ya perkara tersebut ya, kecuali apa? Ala ghairi. Pemahaman itu berhenti ya untuk bisa diketahui yang diinginkan itu berhenti apa? Atas perkara yang lain. Jadi butuh perkara yang lain untuk bisa apa? Menjalankan pemahaman yang terhenti ini. Paham? Ini makna mujmal, dari sesuatu yang belum bisa ya dipahami dengan jelas. Ini secara mudahnya. Imma fi ta'yini aw bayani sifati aw miqdari. Ta'yin dan kemungkinan sesuatu yang terhenti untuk dipahami maksudnya ini ikhwanifillah, kemungkinannya pada ta'yinnya, pada penunjukan secara tertentunya, au bayani sifati atau penjelasan tentang sifatnya, au miqdari atau ya tentang kadarnya. Tayyib. Jadi kesimpulannya untuk pengertian mujmal secara bahasa, secara istilah fanifillah, yaitu sesuatu yang pemahaman maksud dari perkara tersebut itu terhenti ya atas perkara yang lain, baik itu dari sisi penentuan ataupun penjelasan sifatnya atau kadarnya. Ini terhenti sampai datang dalil yang lain. Kadarnya berapa? Datang suatu perkara secara global, belum diketahui sifatnya apa bagaimana, atau ya penentuan yang diinginkan itu apa sih, ataupun kadarnya belum jelas. Ini namanya mujmal. Sehingga butuh kepada perkara yang lain untuk apa? Menentukan ta'yinnya ya, atau menentukan sifatnya atau kadarnya. Dengan contoh akan lebih jelas ikhwanillah. Mithalu ma yahtaju ila ghairihi fi ta'yini. Contoh perkara yang butuh kepada yang lainnya pada ta'yinnya, pada penentuannya. Qauluhu ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang ditolak ya, mereka harus menunggu ya selama 3 quru. Fa innal qur'a lafdzun mushtarakun bainal haidhi wat tuhri. Fayahtaju ila ta'yini ahadihima ila dalilin. Karena sungguhnya kata al-qar'u yang dikatakan Allah dalam ayat ini salatata quru'. Makna quru' ini apa? Lafaz al-qar'u ini lafaz mushtarak, suatu lafaz yang ya memiliki beberapa makna. Ya, digunakan apa?
bersama antara haid dan tuhur, antara haid dan suci ini bisa menggunakan kata al-qar. Haid juga disebut dengan qar, demikian pula suci disebut dengan qar. Maka butuh kepada dalil yang lain untuk menentukan makna yang diinginkan dari kedua makna tersebut. Ini contoh mujmal yang butuh ta'yin. Ini baru contoh, wanifillah, belum kita membahas tentang ta'yinnya apa. Kemudian wa mithalu ma yahtaju ila ghairihi fi bayani sifati. Contoh perkara yang butuh kepada yang lainnya dalam penjelasan sifatnya. Qauluhu ta'ala wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Ini perintah yang mujmal. Tegakkanlah salat. Ini untuk memahaminya masih butuh dalil yang lain apa? Dalil bagaimana sifat salat itu. Ini perkara yang mujmal dalam Al-Quran. Bagaimana? Fa inna kaifiyata iqamatis sholati majhulatun tahtaju ila bayan. Karena sesungguhnya tata cara penegakan sholat itu belum diketahui sehingga butuh pada penjelasan. Penjelasan apa? Penjelasan sifat sholat itu bagaimana. Dan Rasulullah telah menjelaskan, sehingga Rasulullah menjelaskan yang mujmal dalam Al-Quran. Dan ini salah satu tugas beliau dan salah satu fungsi sunnah. Wa mithalu ma yahtaju ila ghairihi fi bayani miqdari. Dan contoh yang butuh kepada dalil lain dalam menjelaskan kadarnya. Qauluhu ta'ala wa atuz zakah. Dalil wa atuz zakah dan tunaikanlah zakat. Ini kadarnya berapa? Untuk seseorang menunaikan zakat dalam Al-Quran belum dijelaskan. Dalam Al-Quran datang secara mujmal. Fa inna miqdar zakatil wajibati majhulun yahtaju ila bayan. Karena sungguhnya kadar dari zakat itu tidak diketahui atau belum diketahui sehingga butuh kepada penjelasan. Nah, ini dari sini kita katakan qanifillah mujmal itu apa sebenarnya? Itu mujmal adalah sesuatu yang masih butuh penjelasan, masih butuh kepada dalil yang lain untuk menjelaskan, baik itu dari sisi penentuannya atau sifatnya atau kadarnya. Baik. Di sana ada pengertian yang lebih mudah, ikhwanillah, yang didatangkan oleh Imam Asy-Syanqiti rahimahullah taala. Bahwasanya sesuatu yang mujmal, ikhwanillah, yaitu mahtamala al-ma'yanain, mahtamala al-ma'yanain maknayain. Mahtamal al-ma'nayaini au aktsar, sesuatu yang punya kemungkinan dua makna atau lebih. Inilah mujmal. Lebih mudah kan? Ini penjelasan Imam Asy-Syanqiti rahimahullah taala tentang pengertian mujmal, yaitu sesuatu yang punya kemungkinan dua makna atau lebih. Inilah mujmal. Baik. Dan hampir sama dengan intinya, hampir sama dengan yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, cuman yang disebutkan oleh Imam Asy-Syanqiti lebih mudah bagi kita. Bahwasanya sesuatu yang mujmal adalah sesuatu yang punya kemungkinan dua makna atau lebih, sehingga apa? Butuh untuk penentuan salah satu dari maknanya, atau butuh juga penjelasan bagaimana tata caranya atau kadar-kadarnya. Baik. Adapun pengertian mubayyan kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Sedikit demi sedikit, karena memang waktunya waktu akhir. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu